Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuli Indrawati, CGP Angkatan 11, instansi SMP Negeri 1 Karangampel Indramayu. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi di mana guru atau rekan sejawat yang akan saya observasi adalah Bu Roro, nanti yang akan menyampaikan materi pembahasannya. Bu Roro di sini selaku guru bahasa Indonesia kelas 9. Baik, Bu Roro, terima kasih. Selamat kepada Bu Haja yang sudah mengikuti program CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan kedepannya mendapatkan nilai yang maksimal dan optimal. Sebagaimana yang Bu Haja sudah obrolkan ke saya beberapa hari yang lalu, untuk memenuhi kegiatan hari ini, alhamdulillah saya terpilih dari beberapa rekan guru Bu Haja untuk menjadi salah satu guru yang diobservasi. Sebagaimana yang sudah Ibu Haja perkenalkan, saya Roro dari SMP Negeri 1 Karangampel Kabupaten Indramayu, pengajar Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum Bu Haja melakukan observasi, tadi saya sudah menyerahkan RPP saya agar Bu Haja pelajari. Sekelumit dari RPP saya, esok hari akan belajar pertama kali tentang cerita pendek, dimana karena pertemuan pertama ini, maka yang akan saya ketengahkan ke depan siswa adalah mengetahui beberapa unsur pembangun, kemudian mereka menganalisis unsur pembangun dari sebuah cerita pendek, dimana kegiatan membaca cerita pendek ini pun masuk dalam literasi yang sudah digalakan beberapa tahun di sekolah kita sebelum atau pra pembelajaran. Adapun cerpennya sudah saya tentukan Bu Haja, yaitu cerpen karya Profesor Yus Ismail yang berjudul Pohon Keramat. Tekniknya nanti yang pertama adalah saya akan mendikte mereka beberapa unsur pembangun, mengingat, menggali, mengetahui mereka sejak kelas 7 dan 8 yang sudah diperoleh. Selanjutnya mereka akan berkelompok. Dari berkelompok ini mereka akan menganalisis unsur pembangun apa yang terdapat pada cerpen tersebut, yaitu cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Dengan durasi waktu yang sudah saya tentukan, maka setiap kelompok melalui perwakilannya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu sekelumit gambaran pembelajaran yang insya Allah akan Bu Haja saksikan di waktu yang sudah Ibu Haja tentukan. Baik Bu Roro, terkait dengan materi nanti yang akan disampaikan itu kan materi mengenai cerita pendek ya. Betul. Dimana tujuan pembelajarannya itu apa tuh Bu Roro? Mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi unsur pembangun, kemudian yang kedua adalah menganalisis unsur pembangun yang ada pada cerpen tersebut. Kalau untuk pengembangan, area pengembangan pada siswanya ini apa yang diharapkan Bu Roro? Harapan saya sebelum nanti arah akhirnya adalah mereka menulis cerita pendek, mereka harus mengenal dulu unsur-unsur pembangun yang nanti akan mereka kembangkan menjadi sebuah cerita pendek karya mereka sendiri. Mereka harus tahu betul tentang teori-teorinya, yaitu unsur pembangun itulah teori dari cerita pendek selain tentunya dari aspek kebahasaan. Baik Bu Roro, kalau terkait dengan nanti strategi pembelajaran, apakah anak ini membuat cerita pendeknya itu per orang atau per kelompok? Per individu. Jadi mereka, makanya di awal pertemuan ini mereka berdiskusi dulu pematangan teori unsur pembangunnya. Misalkan ada tokohnya, tokoh itu harus bagaimana, penulisannya seperti apa, jenisnya, alur dan sebagainya. Jika mereka sudah berdiskusi mematangkan pemikiran dari teori yang sudah disajikan, harapan saya insya Allah kedepannya mereka bisa menciptakan cerita pendek versi mereka dengan gaya bahasa mereka. Berarti selain anak diminta untuk membuat cerpen, nanti anak mempresentasikan di depannya? Iya, produknya adalah mereka berkarya, mencipta sebuah cerita pendek. Dengan mempresentasikan
sampaikan Iya. di depan rekan-rekan atau sama Bu Roronya saja? Dalam satu kelas itu, jadi sistemnya nanti pada saat membaca cerpen sama halnya ketika mereka berpidato, wajar. Jadi saya membuat gundukan absensi. Jadi 10 orang pertama, yang nomor berapa yang keluar, maka dialah yang akan mempresentasikan karyanya. Semua potensi anak digali ya? Betul. Ya. Terima kasih Bu Roro untuk kegiatan observasinya. Ini sedikit memberikan gambaran buat saya nanti ke depan besok ya. Besok kita akan observasi bagaimana nanti di kelas, dan sedikit informasi juga buat Bu Roro, barangkali nanti saya ada catatan-catatan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Mohon partisipasinya juga. Seadanya nanti Bu Haja dapat apa, jadi itu menjadi dasar masukan ke saya juga. Kritik membangun Bu Haja. Kita sama-sama ya Bu Roro ya, saling mengingatkan bagi pembelajaran siswa yang menjadi lebih baik. Ya. Baik Bu Roro, sampai ketemu lagi nanti besok di kelas 9B jam 7.08 ya. Observasi. Terima kasih Bu Roro. Sama-sama, sukses selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Sudah bukan guru IPA-nya sendiri, jangan jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Taufikur Rahman warga Tengah. Keterangannya apa? Semuanya, tiga-tiganya. Siang hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru tentang cerpen. Adapun KI, KD-nya sudah kalian tulis di awal masuk kelas 9. Ya? Tapi sebelum kita mulai, beberapa pekan yang lalu kalian sudah melakukan ulang tulisan penyampaian berpidato. Apa kesan kalian ketika kalian mendengarkan pidato temanmu, penampilannya? Siapa yang mau coba dulu? Apa komentar kalian, kesan kalian ketika temanmu menyampaikan pidato? Segera, ayo siapa? Laura? Kesannya apa ketika temanmu berpidato? Menarik. Lagi? Apa lagi? Siapa? Sebenarnya selain Laura. Ketika temanmu berpidato, mengamati tidak? Ada kesan apa ketika temanmu berpidato? Acungkan tangannya. Jangan begini-begini saja, acungkan tangannya. Ayo, ada tidak? Baik. Acungkan tangannya. Ayo, Ari. Terdorong dan termotivasi. Apa lagi? Yang laki-laki, Fik, kesanmu. Apa kesanmu? Enggak tahu, Bu. Oke. Keterampilan berpidato adalah keterampilan yang menuntut kalian harus cakap berbicara di depan. Nantinya di teks yang akan kita pelajari siang hari ini, cerpen pun sama. Yang berbeda adalah materi. Ketika berpidato, kapan kalian harus tegas? Saya Arin akan menyampaikan pidato dengan tema. Pada saat nanti kita di ujung akhir cerpen, kalian akan bercerita bagaimana menyampaikan ceritamu yang kalian buat kepada teman-temannya. Bukan mendongeng, bercerita. Paham? Tapi sebelum sampai ujungnya bercerita, kita akan belajar mengidentifikasi dulu. Apa sih identifikasi? Mengidentifikasi sudah pernah Ibu jelaskan. Arin, identifikasi adalah suatu tindakan yang akan dilakukan dalam beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi tentang
mencari data, menganalisis, menemukan, meneliti. 4. Mencatat. Tahapan yang paling mudah identifikasi itu apa? Dari 4 yang disebutkan Ari tadi, yang paling mudah untuk kalian lakukan, mencatat. Kalau mencatat berarti kalian sudah baca atau belum baca? Sudah baca. Begitupun identifikasi cerita pendek. Apa saja sih unsur yang membangun cerita pendek itu? Ada berapa unsur yang membangun cerita pendek? Kasih tangannya. Ini materi kelas 7 atau 8? Pik. Yang pertama adalah unsur inti, yaitu unsur pembangun cerpen yang ada pada cerpen tersebut, diantaranya tema, tokoh, penokohan, alur, kata, dan amanah atau pesan. Yang kedua adalah unsur eksplisit, yaitu unsur di luar cerpen, diantaranya biografi, penulis, alasan penulis, cerpen, dan lain-lain. Yang ketiga adalah unsur inskrip. Unsur inskrip terdiri dari A, tokoh. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama. Pada tokoh ini biasanya terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh pendamping, yaitu tokoh selain ketiga tokoh utama. B. Itu penokohan. Umumnya penokohan atau watak atau karakter dapat dikategorikan pada sikap tokoh. Yang ketiga ada alur. Jenis alur pada cerita fiksi ada 3, yaitu alur maju atau progresif. Yang kedua ada alur mundur atau flashback atau regresif. Yang ketiga ada alur campuran. Tahapan alur maju diawali dengan perkenalan, konflik, muncul masalah atau tokoh, klimasi, peleraian, dan penyelesaian. Tahapan alur mundur diawali dari penyelesaian, peleraian, klimaks, masalah tertokoh, konflik, dan perkenalan. Tahapan alur campur itu tidak berurutan, melainkan sesuai keinginan ceritanya. Contohnya bisa perkenalan dulu, penyelesaian, konflik, klimaks, dan peleraian. Yang keempat adalah latar. Jenis latar atau setting pada cerita fiksi terbagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima itu ada amanat atau pesan. Merupakan pesan secara implisit atau pemahaman pembaca cerpen dari kisah yang ditulis pengarang. Oke, terima kasih. Ya, tanggung. Yang dibacakan tadi oleh Taufik temanmu itu benar, ya. Ada tokoh. Tokoh itu kalau dalam cerpen berarti seseorang yang digambarkan oleh penulis atau pengarang. Jenis tokoh yang kalian kenal ketika kalian berliterasi, ketika kalian membaca novel, membaca cerpen, tokohnya umumnya ada berapa yang kalian kenal sejak saat SD, kelas 7 atau kelas 8? 3. Apa saja? Tokoh utama, terus tokoh utama sama tokoh pendukung. Tokoh utama Dan tokoh pendukung. dan jangan pakai sama, ya. Tokoh utama tidak sama. Ya. Berapa kali diingatkan jangan menggunakan kata sama, menggunakan kata dan. Ada berapa tokohnya? 2. Tokoh utama dan tokoh pendamping atau pendukung. Kalau ibu bertanya ke kalian, ada tokoh protagonis dan antagonis. Pernah kenal kata itu? Pernah. Siapa yang masih ingat? Dicoba. Protagonis itu sifatnya itu lain, ya. Kalau antagonis itu sifatnya bisa sebutkan salah satu contoh yang pernah Mei baca, ceritanya tentang apa, tokoh protagonisnya siapa dan antagonisnya siapa? Kisah bawang merah, bawang putih. Yang antagonis bawang merah, yang protagonis. Coba ulang Gung penjelasan dari Mei tadi. Apa
Apa itu tokoh protagonis dan antagonis? Pemahamanmu. Coba sependengarannya Agung, biar jangan ngantuk jam pelajaran terakhir. Sependengaranmu, tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Ada kata anta. Oh. Apa Gung? Semampu kamu, sependengaranmu. Salah dalam KBM tak masalah kata ibu, iya kan? Karena nanti kalau salah ada yang bisa meluruskan. Jangan sampai satu lahan. Tokoh antagonis bersifat baik, terus protagonisnya bersifat buruk. Betul nggak Nawab? Betul tidak? Antagonis menurut Agung bersifat baik, protagonis tokoh yang bersifat jahat. Nawab, betul tidak? Sependapat tidak? Iya. Siapa yang sependapat lagi dengan penjelasan Agung? Jom, yang pihak perempuan nih. Dia setuju? Kenapa? Betul tidak Mei penjelasanmu? Pendapatnya Deva itu betul tidak menurutmu Mei? Benar. Nah, sekarang Gong jangan ngantuk ya. Mentang-mentang ibu jam pertama ngantuk. Duduknya pojok. Ibu ulang. Protagonis itu adalah tokoh yang lebih banyak membawa sifat baik. Ya. Sedangkan antagonis tokoh utama yang membawa sifat buruk. Tapi harus diingat, sebaik-baik tokoh pasti punya sifat tidak baik, dan seburuk-buruk tokoh pasti ada sifat baiknya. Itu harus dipahami. Bisa dipahami? Ya, bisa. Sekarang karena kita sudah bisa mengidentifikasi ya unsur pembangun yang sudah kalian peroleh saat kelas 7 dan 8, mari Ibu mau cek and recheck. Ibu mau lihat apakah kalian masih ingat beberapa unsur intrinsik, unsur pembangun yang Afik sebut tadi, bahwa ada beberapa di antaranya ada 6 atau ada 5 itu? 6 atau ada 5? Nah, kalian Ibu minta duduk berkelompok. Silakan kelompok yang sudah biasa terbentuk ya. Kalian cari unsur pembangunnya. Tidak usah tema. Cari tokoh, latar, penokohan, alur dan amanah dari cerpen berjudul Pohon Keramat. Ibu beri waktu kalian 20 menit dalam duduk berkelompok dan berdiskusi. Bisa? Ya, silakan. Bagi tugasnya ya. 20 menit dan ininya benar nggak? Benar. Berarti sampai pukul 13 ya? 13 selesai presentasi tiap kelompok. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil temuan kalian terhadap unsur pembangun ini. Tokohnya, penokohannya, latar angka setting, ya, amanat. Silakan, Ibu beri waktu sesuai jam dinding kelas ini. 20 menit selesai.
Lalu gimana? Dibagi saja, kamu kan maksudnya 3 orang. Di situ ada 5. Bagi kita kan sebagai apa? Tokoh pasti dengan penokohan, ya kan? Yang alunya siapa? Kira. Nah, dibagi saja. Sedapatnya. Ibu ingatkan 10 menit lagi waktunya, belum presentasi nanti. Yang sudah menyelesaikan bagiannya sendiri, bantu teman dalam kelompoknya, ya, bantu teman dalam kelompoknya.
Kelompoknya Safi'i, ada kesulitan tidak? Ada coba. Ada 8 menit lagi untuk kelompok yang belum selesai bagi ibunya. Oke. Kelompok yang sudah, silakan tunjuk temannya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jangan ingin benar, ya, salah tak masalah, karena dalam proses belajar. Yang akan mempresentasikan silakan dicatat dulu, masih ada waktu 3 menit. Hasil diskusi kelompoknya.
Oke, beri waktu 3 menit saja ya. Sampai jarum panjangnya di angka 1. Sudah selesai. Gimana Neng? Apa kelompoknya Liga? Pertanyaannya apa Deva? Pertanyaannya apa? Ibunya yang ke situ. Apa? Ayo, waktunya sudah selesai. Segera tunjuk temannya. Giliran siapa yang akan mempresentasikan? Sudah selesai ya? Oke. Ibu hitung mundur 10. 9. 8. Kelompok yang belum selesai, segera selesaikan. Hitungan 7. 6. 5. 4. 3. Sudah sampai 3, harus segera diselesaikan. Tunjuk temannya. 2. Sesuai kesepakatan. Yang 2. 1 selesai. Dong, mana yang presentasi? Silakan, ini dulu.
Suharjo, Intan Aulia, Viviana Dodo Kamaria, Muhammad Maulana Ma'arif, dan Andika Agung akan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan cerpen yang bertema Pohon Keramat. 1. Tokoh dan petokohan. Mbah Jaya Sakti, berani, pantang menyerah, tegas dan sakti. Kakek, religius atau taat dalam keagamaan dan bijak. Kang Hasim, bijak, pandai, religius. Pak Bupati, bersifat kepemimpinan. Para petani, serakah. Yang kedua ada alur. Cerpen dengan berjudul Pohon Keramat adalah termasuk dalam alur maju. 3. Latar. Yang pertama ada suasana. Ada berbagai suasana di dalam cerpen tersebut. Di antaranya adalah ada suasana mencengkam karena terdapat seorang tokoh yang melawan Belanda yang menjadi incaran Belanda ditangkap dan perselisihan disebabkan perluasan bahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Yang kedua ada suasana terharu karena si pencerita menyimpan kenangan di wilayah Gunung Beser tersebut. Yang ketiga ada suasana bahagia karena penduduk sekitar bisa melihat cahaya dari Gunung Beser. Yang kedua ada waktu. Waktunya pagi, sore, dan malam. Yang terakhir ada tempat, yaitu Gunung Beser. Amanah dari cerpen tersebut adalah Pohon Keramat adalah dalam cerita Pohon Keramat adalah kita harus bisa menghargai, menghormati, dan bisa menjaga tempat yang dimana dipercaya oleh penduduk sekitar yang biasa disebut keramat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya sebagai perwakilan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Deva, yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Syafi'i. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Rizky Rahmatullah, Deva Cintana, Zahra Fikri Noviana, Abdul Jabar Al-Ghifari, dan saya sendiri Muhammad Taufik Syafi'i. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cerita pendek atau cerpen yang berjudul tentang Pohon Keramat. Di dalam cerita itu terdapat 2 tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama yaitu kakek dan Mbah Jaya Sakti. Tokoh pendampingnya ada Pak Bupati, tetangga dan warga sekitar, Kang Hasim. Penokohan atau sifat wataknya. Kakek wataknya adalah jenius, dermawan, memiliki rasa peduli dan bijaksana. Kang Hasim sifatnya yang saya tahu adalah dermawan. Alur di cerita ini adalah alur mundur yang terdapat pada halaman 59 di paragraf 5. Latar pada cerita ini, yang pertama waktu dulu ya. Waktu ada pagi, sore, dan malam. Tempat cerita Pohon Keramat ada di gunung atau bukit. Suasananya yaitu senang. Kenapa bisa suasananya senang? Karena kita dapat merasakan suasana pegunungan di pagi hari. Dan sedihnya yaitu ketika kakek yang ada di cerita tersebut meninggal dunia. Amanat dari cerpennya ini adalah pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok siapa? Ayo, silakan Laura.
Pertama, tokoh utama pada pohon keramat ada kakek yang bersifat protagonis dan Mbak Jaya Sakti yang bersifat protagonis. Tokoh pendamping ada masyarakat desa dan masyarakat lulusan sekolah dari kota. Penokohannya kakek bersifat bijaksana, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, baik hati dan sabar dalam keadaan. Mbak Jaya Sakti bersifat bijaksana dan tegas. Masyarakat desa bersifat bodoh. Masyarakat lulusan sekolah dari kota bersifat sombong, bodoh, dan tidak menghargai kepercayaan orang lain. Alur di pohon keramat bersifat alur maju atau progresif. Di paragraf 19 sampai 23 bukti klimaks terdapat di paragraf 24. Di penilaian ada di paragraf 24 kalimat 5 sampai 6. Bukti penyelesaian ada di paragraf 25. Senang dan sedih. Amanatnya, kepercayaan daerah harus dihormati, dihargai, dijaga, dan dipelihara. Jangan seenaknya saja berasumsi tentang sesuatu yang tidak kita ketahui terlebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok siapa? Ada 3 kelompok. Ayo siapa? Kelompok siapa? Kelompok Hizbatun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Timothy dan anggota saya di Batu dan Nika. Tema pohon keramat. Tokoh Mbak Jaya Sakti, pantang menyerah dan berani bijak. Rakyat dermawan, dibawa tegas, kang azim, sabar, bijak, pandai. Saya menurut peduli rasa ingin tahu. Para petani serakah, amanah, alur di sebelah barat kampung ada di gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali tidak tepat karena hariannya terlalu kecil. Lebih tepatnya di sebelah bukit. Tanpa penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Jaya Sakti lari dari kampung ke gunung besar dan bersembunyi agar Belanda tidak menampaikan kemarahan. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke perbatasan gunung besar. Latar tempat di kampung gunung besar, waktu pagi, siang, dan malam. Suasana senang karena padi-padi yang ada di sawah sedang panen dan tanah yang subur dan asri. Karena kakek meninggal dan sering terjadi kerusakan alam karena adanya pembangunan pabrik. Amanah yang dapat saya ambil dari cerpen ini yaitu kita harus lebih dekat bersahabatan dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Jika pohon memang berkeramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sapi memiliki watak yang bijaksana dan egois. Alternatifnya ada wadah. Alurnya itu maju atau progresif dan mundur atau flashback. Latar. Waktunya adalah pada zaman Belanda. Tempatnya pada Gunung Beser. Suasananya mencekram dan menegangkan. Amanah atau pesan pada cerpen pohon keramat yaitu satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Suasana tenang, tegang, bahagia. Tokoh Bajaya Sakti, kakek, Ahmadin, Otomasi, Gajan, Amanah. Pohon memang tanah, harus dihormati, dijaga, dipelihara, atau pohon mencari cipina akan terjadi meningkatkan. Bajaya Sakti ketika berubah menjadi kesadaran diri sampai dengan bukannya para rumah harapan dengan pandangan juga. Kemudian kita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi tadi sudah dicatat di buku masing-masing anggota ya. Kalau Ibu menyimpulkan dari 6 kelompok yang sudah mempresentasi, semuanya benar. Karena berdasarkan diskusi kelompoknya. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Dan amanah, terutama di bagian amanah. Ada 3 kelompok yang mengutarakan secara tertulis tadi bahwa tanpa pohon manusia akan menerima akibatnya. Keramat ataupun tidak pohon itu, tetap manusia harus bersahabat dengan alam dan pohon. Berikutnya, di sana ada tokoh. Ya, kalian sudah mengutarakannya dalam diskusi kelompok, dalam perdebatan kecil. Ada yang menyebutkan tokoh utama, ada yang tokoh langsung penokohan saja. Kalau, pertanyaan Ibu, kalau posisi kalian ada di cerpen pohon keramat, akan menjadi tokoh yang mana? Kelompok Afif dulu. Kayaknya kita di tokoh pendukung atau pembantu. Siapa tokoh yang ada di cerita itu yang ingin kamu ikuti? Yang saya ikuti adalah Kang Hasim. Kang Hasim, kenapa? Karena dia itu memiliki sifat yang dermawan dan selalu mengajarkan anak-anak muridnya untuk mengaji dan belajar sholat yang benar. Ingin mencontoh perilaku tokoh Kang Hasim karena dermawan, mengajarkan kebaikan, tentang keagamaan. Siapa lagi? Silakan Arif, mau menjadi tokoh yang mana? Tokoh pembantu yaitu tokoh utama yaitu kakek karena memiliki sifat orang yang religius atau taat dalam keagamaan, bijak dan dermawan. Bijak dan dermawan. Siapa lagi? Naura, kamunya Naura ingin menjadi siapa? Ingin menjadi tokoh utama yaitu kakek karena kakek bersifat bijaksana, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, baik hati dan sabar dengan keadaan. Sabar dengan keadaan, bijaksana, mau mendengar pendapat orang lain. Kelompok Safiri sendiri mau jadi tokoh siapa? Tokoh siapa Safiri? Mau jadi siapa? Mau jadi gunung? Siapa yang bilang Safiri mau jadi gunung? Dia nangis yo.
Pantang menyerah. Yang keras tuh, temennya Intan, kedengaran. Watak tokoh Jaya Sakti. Memiliki watak gagah dan pantang menyerah. Memiliki watak gagah seperti Syafi'i. Gagah, tinggi besar gagah. Dan pantang, yakin? Ibu tunggu janjimu di pelajaran berikutnya, oke? Sip. Kelompoknya sama Agung. Agung sendiri. Tadi mana orang itu kita Agung? Jangan sama-sama aja. Mau jadi kakek, pasti akan jadi kakek. Sifatnya apa kakek? Baik. Pantang menyerah. Kamu Vin, kelompokmu, kamu sendiri menjadi apa? Kakek juga. Kenapa? Karena memiliki sifat dermawan. Mudah-mudahan nanti kalau Erwin ulang tahun kita semua kebagian kue dari Erwin. Semua sudah ya? Semua bapak sudah? Sekarang apa yang bisa kalian peroleh? Kesan apa? Manfaat apa yang kalian bisa peroleh di pembelajaran siang hari ini? Manfaatnya apa sih? Kita belajar tentang pohon keramat dengan unsur membangunnya. Ada manfaat tidak untuk dirimu sendiri? Ada tidak? Acukan tangannya. Manfaat yang kamu peroleh setelah belajar tentang pohon keramat. Acukan tangannya. Oke. Manfaat yang diperoleh dari cerita pohon keramat adalah yang pertama, kita tidak boleh berbicara kasar atau melakukan hal-hal yang senonoh di dalam gunung atau di gunung gitu. Yang kedua, kita tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak pohon dan tanaman yang lainnya. Yang ketiga, dua saja. Berarti bersahabat dengan pohon, bersahabat dengan lingkungan. Siapa lagi? Silakan, Arin. Mencontoh tokoh yang memiliki karakter baik atau positif dan tidak mencontoh tokoh yang memiliki karakter negatif. Adakah tokoh yang memiliki watak atau karakter negatif di cerita itu? Ya, para petani. Para petani. Atau memiliki sifat kasar. Berarti Arin tidak ingin punya sifat serakah. Vin? Yang tadinya pengen sosok kakek yang dermawan, setelah kamu belajar ini, apa kesan kamu? Lebih tahu ke depan. Agar lebih tahu ke depannya, apa yang lebih tahu? Tentang apa? Tentang apa? Tentang? Tentang pantang menyerah. Maulana, yang dari tadi duduk menunduk saja, kenapa? Sedih? Enggak. Tokoh siapa yang kamu teladani? Jaya Sakti, kenapa? Berani, tegas. Terus apa lagi? Sudah. Yang kamu dapati setelah belajar pohon keramat sampai ini apa? Apa kesannya setelah belajar cerpen pohon keramat menurut Maulana? Lebih menghargai pohon. Mahal pohon, aku hargai. Ya, coba dengarkan anak. Tidak ada di samping kita itu yang tidak memiliki pohon, baik itu besar ataupun kecil, ya kan? Maka mari ibu ajak kalian, ya semuanya, jangan sampai kalian melukai pohon dengan merusak daun-daun. Ulangan bagus, ulangan tidak, ulangan bagus, ulangan tidak. Jangan berhenti setelah kita membaca cerpen ini. Kita tahu kalian sepakat di kelas ini tidak boleh merusak alam. Jangan hanya di bibir, harus diterapkan. Mampu? Insya Allah. Bisa? Bisa. Kalau nanti ibu melihat kalian merusak pohon, sanksinya di kelas 9B ya.
Ya kan, sanksinya di kelas 9B karena kalian sudah memberi tauladan saya tidak akan merusak pohon. Ada yang bilang kelompoknya kalau merusak pohon nanti bencana itu datang. Bencana. Jangan menulis-tulis nama seseorang di pohon. Begitu kalian menggoreskan senjata tajam di pohon, mereka juga terluka. Ya. Itu saja yang bisa Ibu berikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul kalian terapkan. Terima kasih untuk partisipasi setiap kelompok yang mempresentasikan. Ingat, yang sudah mempresentasikan hari ini tidak boleh mempresentasikan lagi. Beri peluang kepada teman kelompok lainnya. Harus berani berbicara di depan. Ini loh saya belajar itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ibu sayang kami. Salam siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku pengajar praktik dari program pendidikan angkatan 11 yang dalam hal ini saya sendiri sebagai PP Pak Bina Indra Kunia, kemudian sebagai CGP angkatan 11 Ibu Fitri Yuli, kemudian sebagai guru yang penempatan sejawat yang berobservasi adalah Ibu Roro. Baik, untuk selanjutnya nanti akan diadakan video pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Fitri. Pada beliau saya persilakan. Terima kasih Pak Bina atas waktunya. Baik, ini Bu Roro kita akan bincang-bincang pasca kemarin kita observasi ya, ya. Alhamdulillah pada tanggal 16 Oktober kemarin jam ke-7 ke-8 kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas 9B ya. Untuk materi pembelajaran cukup menarik, itu temanya tentang cerpen ya, tentang cerpen, identifikasi cerpen ya, identifikasi cerpen. Bu Roro punten untuk yang kemarin dilakukan oleh Bu Roro, menurut Ibu Roro bagaimana ya, sesuai penerapannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang RPP yang Bu Roro sampaikan ke saya? Menurut Bu Roro seperti apa? Kalau bertanya ke pribadi maupun teknikal, sepertinya sudah menuntut sesuai dengan RPP, tapi karena ini juga ada penilaian dari rekan sejawat, otomatis saya membutuhkan cara kritik. Pasti ada yang kelewat pasti, tapi kalau bertanya secara pribadi yang mulai tanyakan ke saya merasa sudah kayaknya optimal deh, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Saya minta juga saran dan masukannya dari itu aja. Kira-kira menurut Bu Roro, kemarin menurut penampilan net ya, tampilan penyajian Bu Roro sudah cukup menarik. Cuma ada keinginan nggak Bu Roro untuk menyiapkan pembelajaran itu dibantu dengan menggunakan fokus gitu. Kemarin kan kita manual ya. Manual aja udah fokus nih anak-anak, apalagi kalau kita sajikan dalam bentuk penerapan IT-nya ya Bu Roro. Itu kira-kira ada alasan? Usulannya bagus, insya Allah nanti buat ke depannya. Insya Allah. Terima kasih sarannya. Kemarin itu untuk
kerja kelompok siswa sudah matang ya, artinya itu sudah sempurna karena kondusif banget keadaannya. Mungkin ketika pembelajaran kalau misalnya disajikan dalam bentuk sajian penerapan multimedia atau IT ya, mungkin akan lebih ini lagi untuk terutama kelas presentasi ya. Kemarin presentasinya kerjanya kan kelompok ya, presentasinya personal Iya. jadi nanti mungkin bergilir ya. Iya. Bergilir Teknik saya saat mereka berkelompok itu yang mempresentasikan berganti-ganti. Tujuannya agar mereka berani semua bicara di depan. Dan alhamdulillah yang tadinya tidak berani di pembelajaran tercerpen yang awal kemarin saya saksikan itu, padahal wajah mereka sebelumnya kan berpraktik lisan berpidato tema sebelumnya. Jadi satu persatu siswa saya minta silakan berpidato dengan style kalian. Setelah naskah pidatonya mereka buat sendiri. Mungkin dari sana sudah berani menatap audiens. Jadi sedikit demi sedikit saya sendiri selaku pengajar alhamdulillah banyak yang sudah berani melihat temannya yang berteman selama 3 tahun ini. Terima kasih banyak masukannya sampai jadi ada sasaran keterampilan berbicaranya ya. Saya berharap di sana. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan kita tidak tahu mereka ada jadi guru ya. Iya. Nah, itu yang saya inginkan gitu. Mereka berani bicara di rule-nya nikah. Iya. Jangan berani ngomong saat tidak dinilai guru. Saya selalu Iya. bilang begitu. Itu saja Pak. Iya. Untuk prosedur atau sintak pembelajaran saya amati sudah sesuai ya, keaktifan siswa, dan di sana area pengembangan guru kan itu mengharapkan anak bisa menghasilkan karya cerpen ya Iya. dari Di akhir pembelajaran ya. Itu sudah dibuktikan dengan mempresentasikan ya, itu cukup bagus sekali. Dan ini pembelajaran buat sayanya gitu, banyak bagaimana mengelola kelas juga ya. Jadi alhamdulillah Bu Roro sudah per poin-poin itu sudah ideal menurut pandangan saya untuk penampilan dalam penyampaian di pembelajaran. Terkait itu menurut Bu Roro kira-kira kendalanya apa ya yang dihadapi? Kalau khusus 9B saja kebetulan saya mendapatkan jadwal itu selalu jam terakhir 3 hari berturut-turut. Hanya karena kemarin itu saya katakan dulu ke siswa, biasanya mereka masuk itu setelah sholat yang sesi 2. Kan kita sholat itu ada 2 sesi, yang pertama dan kedua. Biasanya yang laki-laki itu hanya 3 orang yang masuk duluan. Kalau kemarin itu saya juga surprise juga anak-anak, udah pada hadir. Iya Bu, mau syuting. Jadi ada motivasi Pak ya, siswanya itu ada motivasi alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak hanya karena syuting nih Bu aja, mereka bisa berubah setelah Kendalanya itu ya karena memang terpotong jadwal istirahat sama sholat, Iya. jadi anak tuh untuk masuk ya masih ada ya. Tapi kemarin alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, mereka sudah standby ya. Ya, memang terlihat sekali dampak motivasi ke siswanya juga jauh banget pesatnya ya, bagus gitu jadinya. Yang awalnya misal pembelajaran biasa tanpa didampingi teman gitu ya, teman gurunya seperti itu ya Bu Roro ya, rada-rada Belajarnya sendiri kan masih ada yang sholat, nunggu. Iya. Nah pas kemarin itu alhamdulillah dalam proses pembelajaran oke ketepatan masuk juga ya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah jadi yang kita ya Bu Roro terutama di rencana pembelajaran itu ada tujuannya adalah tercapai kemarin ya dalam pembuatan hasilnya gitu, hasil yang diharapkan di RPP itu tercapai kedepannya. Dan untuk refleksi juga Bu Roro cukup bagus juga ke anak-anak ya, karena ya mungkin ini lihatnya guru IPA sama bahasa Indonesia dari segi bahasa Pak. Ya, jadi mempengaruhi sekali untuk memberikan refleksi ke siswa juga alhamdulillah sudah cukup baik.
Dan saya berharap sekali kedepannya ditularkan ke kami-kami. Insya Allah. Karena Bu Roro di sini termasuk dalam kategori guru senior yang pengalamannya lebih gitu. Terutama saya yang masih belajar di Bu Roro, walaupun di sini saya sebagai pengamat Bu Roro pada saat itu ya, alhamdulillah di situ ada guru belajarnya yang berharga buat saya ketika masuk di pembelajaran. Ada pesan-pesan Bu Roro buat khususnya saya atau ke Bapak juga Bapak saja ya. Sepertinya kurikulum KBK bagus tuh Pak. Artinya ada kata sejawat sebagainya apa ya sebagai apa mental semangat ya. Itu bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kalau KBK kan dulu seperti itu, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kompetensi itu tidak hanya ke peserta, tapi ke guru juga. Impactnya ada. Gitu. Karena kurikulum memang berubah ya Pak. Tapi kurikulum Merdeka insya Allah juga kalau siswanya bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu guru lakukan, terus belajar, terus pelatihan di kelas. Sayang jika siswanya juga tidak diberi pencerahan. Jadi kalau saran saya, ini mah pelaku yang di lapangan, kita nih belajar terus oke sampai malam, tapi manakala siswanya tidak diimbangi, kayaknya satu juga ya Pak. Ya itu saja Pak, ini baru aja. Saya juga mendapat banyak masukan dari Bu Raja apa ya, istilah-istilah baru. Ada istilah-istilah baru dalam penamaan metode pembelajaran terutama. Iya. Era jadul saya Pak. Teori-teorinya beda nama. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Roro, terima kasih atas waktunya Bu Roro. Mungkin ini adalah diskusi atau bincang-bincang obrolan santai kita pasca observasi Bu Roro ya. Mohon maaf nih barangkali betul kata saya yang nggak berkenan, dan tidak lupa juga saya haturkan terima kasih ke Pak Pina sebagai PP pendamping saya di CGP Angkatan 11. Motivasi beliau Bu Roro sangat besar, dan terutama Bu Roro juga memberikan motivasi besar ke saya Pak, yang support, selalu support gitu. Ya itu saja mungkin untuk bincang-bincang pasca observasinya. Sekali lagi terima kasih Bu Roro ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.